Di tengah kebakaran hutan yang menghanguskan segalanya, seorang nelayan asing berlari melawan api, menyelamatkan nyawa 7 lansia. Tapi, di balik kepahlawanannya, sebuah fenomena aneh muncul dari abu, mengubah takdir seluruh desa untuk selamanya. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nas Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Sugianto lahir di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur, Indonesia. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan pekerja keras. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, ia bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah perusahaan konstruksi lokal. Pekerjaannya membawanya berkeliling ke berbagai daerah, memperbaiki jaringan listrik dan instalasi rumah tangga. Namun, meskipun karir di bidang teknik listrik cukup menjanjikan, Sugianto merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia ingin mencari pengalaman baru, tantangan yang lebih besar, dan kebebasan untuk menjelajahi dunia. Pada tahun 2014, Sugianto mendapat kesempatan untuk bekerja di Korea Selatan melalui program kerja migran. Awalnya, ia bermaksud untuk bekerja sebagai buruh pabrik, tetapi nasib membawanya pada profesi yang sama sekali baru, nelayan. Ia bergabung dengan sebuah kapal penangkap ikan yang berbasis di pelabuhan kecil di Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Bagi Sugianto, ini adalah pengalaman pertama kalinya melaut. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan menghabiskan hari-harinya di atas kapal, menantang ombak dan angin kencang. Awalnya, Sugianto seringkali mabuk laut. Gelombang yang tinggi dan gerakan kapal yang terus-menerus membuat tubuhnya lemah dan mual. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun, tekadnya yang kuat membuatnya bertahan. Dengan bimbingan bos kapal dan awak lainnya, Sugianto perlahan-lahan belajar cara menyesuaikan diri dengan kehidupan di laut. Ia mulai mengenal pola angin, arah arus, dan teknik menangkap ikan yang efisien. Setelah beberapa bulan, ia tidak hanya terbiasa dengan kondisi laut, tetapi juga menjadi salah satu awak kapal yang handal. Kehidupan sebagai nelayan membawa Sugianto pada kebebasan yang ia cari. Di tengah lautan yang luas, ia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ia seringkali berdoa di malam hari, memandangi langit penuh bintang sambil merenung tentang makna kehidupan. Meski jauh dari keluarga, Sugianto merasa bahagia karena bisa memberikan nafkah kepada mereka dari hasil jerih payahnya. Hanul-ri adalah sebuah desa kecil yang terletak di wilayah pegunungan Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Nama, Hanul, sendiri berarti, langit, dalam bahasa Korea, yang mencerminkan lokasi desa yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah dan langit biru yang luas. Meski terletak di pegunungan, desa ini memiliki akses langsung ke pantai kecil yang tenang, tempat para nelayan setempat berlabuh setiap harinya. Penduduk Hanul-ri terdiri dari sekitar 300 jiwa, sebagian besar adalah petani, nelayan, dan pensiunan. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, menanam sayuran organik, memelihara ternak, dan menangkap ikan di laut. Warga desa dikenal ramah dan hangat, saling membantu dalam setiap kesulitan. Tradisi budaya Korea masih sangat kental di desa ini, seperti upacara musim semi untuk merayakan panen awal dan festival bulan purnama yang diadakan setiap tahun. Namun, di balik keindahannya, Hanul-ri juga menghadapi tantangan. Banyak pemuda desa yang memilih pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan, meninggalkan desa yang semakin menua. Lansia mendominasi populasi desa, dan banyak dari mereka yang hidup sendirian tanpa dukungan keluarga. Meski demikian, warga desa tetap bersatu, saling menjaga satu sama lain seperti keluarga besar. Sugianto pertama kali tiba di Hanul-ri pada tahun 2016, ketika ia dipindahkan ke pelabuhan kecil di dekat desa itu untuk bekerja sebagai nelayan. Awalnya, ia merasa asing di tengah komunitas yang hampir seluruhnya terdiri dari orang Korea. Namun, dengan sikap rendah hati dan kebaikannya, ia perlahan-lahan diterima oleh warga desa. Ia seringkali membantu warga yang membutuhkan, seperti memperbaiki perahu yang rusak atau membawa hasil tangkapan ikan kepada para lansia yang kesulitan membeli makanan segar. Dalam waktu singkat, Sugianto menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Hanul-ri. Pada Maret 2024,
kehidupan damai di Hanaul RI mulai goyah. Musim semi yang biasanya membawa kehangatan dan harapan tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika kebakaran hutan melanda wilayah tersebut. Awalnya, api muncul di desa tetangga, Usi Suyong, pada tanggal 22 Maret. Angin kencang membuat api menyebar dengan cepat, melalui desa Ansong, hingga akhirnya mencapai perbatasan barat Hanaul RI pada sore hari tanggal 25 Maret. Ketika api semakin mendekati desa, situasi menjadi kacau. Listrik padam, komunikasi terputus, dan banyak penduduk yang tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam mereka. Sekitar 60 penduduk desa, termasuk beberapa lansia, masih berada di rumah mereka saat malam tiba. Beberapa bahkan sudah tertidur, tanpa menyadari bahwa api akan segera melahap segala sesuatu di jalurnya. Sugianto, yang tinggal di sebuah pondok sederhana dekat dermaga, adalah salah satu orang pertama yang menyadari bahaya tersebut. Saat ia keluar untuk memeriksa baunya asap yang aneh, ia melihat cahaya oranye di kejauhan. Tanpa ragu, ia bergegas menuju pusat desa untuk memperingatkan warga. Di sana, ia bertemu dengan kepala desa Kim, yang juga baru saja keluar dari rumahnya setelah mencium bau asap. Api sudah sangat dekat, seru Sugianto kepada kepala desa Kim. Kita harus segera mengevakuasi semua orang. Kepala desa Kim, meski panik, segera memberikan instruksi kepada warga yang tersadar. Namun, ada satu masalah besar, beberapa lansia yang tinggal di rumah-rumah terpencil tidak dapat bergerak dengan cepat. Mereka membutuhkan bantuan untuk dievakuasi, dan waktu semakin sempit. Tanpa ragu, Sugianto segera bertindak. Ia berlari dari satu rumah ke rumah lain, menggendong lansia di punggungnya, dan membawa mereka ke tempat aman. Dengan tubuh yang dipenuhi keringat dan nafas yang tersengal-sengal, ia bolak-balik melewati jalanan sempit desa, melawan panas dan asap yang semakin tebal. Dalam 2 jam, ia berhasil menyelamatkan 7 lansia, termasuk Nyonya Park, seorang nenek berusia 82 tahun yang lumpuh akibat stroke, dan Tuan Lee, seorang veteran perang yang sudah tidak bisa berjalan. Api yang ganas terus merayap, namun berkat kerja keras Sugianto dan bantuan beberapa warga lainnya, seluruh penduduk desa berhasil dievakuasi ke tempat aman tepat sebelum api sepenuhnya melahap pemukiman. Ketika tim pemadam kebakaran tiba beberapa jam kemudian, mereka hanya bisa menyaksikan reruntuhan desa yang hangus. Namun, nyawa semua warga desa terselamatkan berkat aksi heroik Sugianto. Beberapa hari setelah kebakaran hutan, kabar tentang aksi heroik Sugianto mulai tersebar luas. Seorang jurnalis lokal yang datang ke lokasi untuk meliput dampak kebakaran mendengar cerita tentang seorang nelayan asing yang menyelamatkan 7 lansia dalam kondisi yang begitu genting. Jurnalis itu langsung melakukan wawancara dengan warga desa, termasuk Nyonya Park dan Tuan Lee, yang menceritakan pengalaman mereka dengan penuh emosi. Sugianto adalah pahlawan kami, kata Nyonya Park, air mata mengalir di pipinya. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati di dalam rumahku. Cerita ini kemudian dimuat di salah satu surat kabar terbesar di Korea Selatan, The Chosun Ilbo. Judul artikelnya adalah, Nelayan Asing Menjadi Pahlawan di Tengah Kebakaran Hutan Hebat. Artikel tersebut menyentuh hati banyak pembaca. Foto-foto Sugianto yang tampak lelah namun tersenyum saat membantu warga desa pun menjadi viral di media sosial. Netizen Korea Selatan membanjiri kolom komentar dengan pesan-pesan pujian dan rasa syukur. Tidak hanya media lokal, stasiun televisi nasional seperti KBS dan SBS juga meliput kisah Sugianto. Salah satu acara populer, Human Documentary, dokumenter manusia, bahkan mengirim tim produksi ke Hanaul RI untuk membuat episode khusus tentang Sugianto. Episode tersebut menampilkan wawancara mendalam dengan Sugianto, warga desa, dan kepala desa Kim. Cerita tentang bagaimana seorang nelayan asing rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan warga Korea Selatan menjadi topik pembicaraan di seluruh negeri. Perhatian terhadap kisah Sugianto juga sampai ke telinga pemerintah Korea Selatan. Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Kehakiman secara khusus mengadakan rapat untuk membahas penghargaan apa yang pantas diberikan kepada Sugianto. Menteri Kesejahteraan Sosial, Kim Ji-eun, bahkan menyatakan dalam konferensi pers bahwa Sugianto adalah contoh nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang patut diteladani oleh semua orang. Beberapa minggu setelah liputan media,
Sugianto menerima undangan resmi dari pemerintah Korea Selatan untuk menghadiri upacara penghargaan di Seoul. Upacara tersebut diadakan di Istana Kepresidenan, dihadiri oleh Presiden Korea Selatan dan sejumlah pejabat tinggi. Dalam pidatonya, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, mengucapkan terima kasih kepada Sugianto atas aksi heroiknya. Sugianto bukan hanya pahlawan bagi warga Hanul RI, tetapi juga pahlawan bagi seluruh Korea Selatan, kata Presiden Yoon. Ia menunjukkan kepada kita bahwa keberanian dan kebaikan tidak mengenal batas negara atau budaya. Kami bangga memiliki orang seperti Sugianto di antara kita. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Korea Selatan memberikan Sugianto penghargaan tertinggi untuk kontribusi kemanusiaan, yakni Medali Keberanian Nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan Sugianto visa jangka panjang untuk memungkinkannya tinggal di Korea Selatan tanpa batas waktu. Visa ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa bagi masyarakat Korea. Sugianto, yang awalnya hanya seorang nelayan biasa, kini menjadi simbol persatuan dan kemanusiaan di Korea Selatan. Wartawan dari seluruh dunia mulai meliput kisahnya, dan Sugianto diundang untuk berbicara di berbagai forum internasional tentang pentingnya toleransi dan kerja sama lintas budaya. Setelah api berhasil dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran yang tiba beberapa jam kemudian, warga desa berkumpul di tempat pengungsian sementara. Mereka semua merasa syok dan kehilangan, namun di tengah kepedihan itu, ada rasa syukur yang mendalam karena nyawa mereka terselamatkan berkat aksi heroik Sugianto. Namun, ada satu hal yang membuat warga desa semakin terkejut. Saat mereka membersihkan puing-puing esok harinya, mereka menemukan sebuah fenomena aneh di tengah reruntuhan. Di dinding belakang rumah Nyonya Park, yang seharusnya hangus terbakar seperti bangunan lainnya, terdapat tulisan besar yang terbentuk dari abu. Tulisan itu berbunyi dalam bahasa Korea, Allah Maha Besar. Warga desa yang melihat tulisan itu langsung tercengang. Bagaimana mungkin tulisan seperti itu bisa muncul di tengah kebakaran hebat? Apalagi, rumah Nyonya Park adalah salah satu rumah yang paling dekat dengan titik api, namun bagian dinding ini sama sekali tidak terbakar. Sementara itu, bangunan-bangunan lain di sekitarnya telah rata dengan tanah. Nyonya Park, yang diselamatkan oleh Sugianto, adalah orang pertama yang berbicara tentang hal ini. Ini pasti pertanda, katanya dengan suara gemetar. Sugianto, kamu bilang kamu seorang Muslim, kan? Apakah ini ada hubungannya dengan keyakinanmu? Sugianto hanya tersenyum lembut. Allah melindungi kita semua, jawabnya. Tapi yang lebih penting adalah kita semua masih hidup, dan kita harus bersyukur. Fenomena ini membuat warga desa semakin penasaran tentang Islam. Beberapa dari mereka mulai bertanya kepada Sugianto tentang agama mereka. Sugianto, yang selama ini jarang membicarakan keyakinannya secara terbuka, akhirnya mulai berbagi cerita tentang Islam, nilai-nilai kemanusiaan, dan pentingnya bersyukur atas nikmat kehidupan. Beberapa minggu setelah kebakaran, warga desa mulai mengunjungi Sugianto untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Mereka terinspirasi tidak hanya oleh aksi heroiknya, tetapi juga oleh ketenangan dan kesabaran yang ia tunjukkan selama masa-masa sulit. Sugianto sering mengajak mereka untuk berdiskusi tentang kehidupan, keadilan, dan makna ketuhanan. Salah satu warga yang paling aktif belajar adalah Tuan Lee, veteran perang yang diselamatkan oleh Sugianto. Ia mengakui bahwa selama hidupnya, ia selalu merasa kosong dan kehilangan arah. Namun, setelah mendengar cerita tentang Islam dan melihat bagaimana Sugianto menjalani hidupnya dengan prinsip-prinsip yang kuat, ia merasa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sugianto, kata Tuan Lee suatu hari, aku ingin memeluk Islam. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Allah dan bagaimana aku bisa menjadi seperti dirimu. Sugianto tersenyum dan merangkul Tuan Lee. Islam adalah agama perdamaian dan kasih sayang, katanya. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku akan membantu. Selain Tuan Lee, beberapa warga lainnya juga mulai mengucapkan syahadat, termasuk Nyonya Park dan beberapa anak muda di desa. Mereka merasa bahwa kejadian kebakaran hutan itu adalah ujian dari Allah, dan keajaiban yang mereka lihat di dinding rumah Nyonya Park adalah tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Beberapa bulan setelah kebakaran, Hanul RI mulai pulih. Bangunan-bangunan baru dibangun,
dan kehidupan warga desa kembali normal. Namun, ada satu hal yang berbeda, komunitas Islam di desa itu semakin berkembang. Sugianto, yang awalnya hanya dikenal sebagai nelayan asing, kini menjadi figur penting dalam kehidupan spiritual warga desa. Mereka mendirikan sebuah musola kecil di tepi desa, tempat warga berkumpul untuk sholat dan belajar tentang Islam. Komunitas ini tidak hanya mencakup warga desa yang telah memeluk Islam, tetapi juga mereka yang masih penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut. Setiap Jumat, musola itu dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, yang datang untuk mendengarkan ceramah Sugianto tentang kehidupan, keimanan, dan makna cinta kasih. Nyonya Park, yang dulunya lumpuh dan putus asa, kini menjadi salah satu tokoh utama dalam komunitas ini. Ia seringkali berbagi cerita tentang bagaimana ia diselamatkan oleh Sugianto dan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebakaran itu akan membawa cahaya kebenaran ke dalam hidupku, katanya dalam sebuah pertemuan. Tapi aku bersyukur. Kini aku tahu bahwa Allah selalu ada di sisiku. Cerita tentang Sugianto dan warga desa Hanouleri menjadi inspirasi bagi banyak orang di Korea Selatan. Media lokal meliput kisah ini, dan banyak orang yang datang ke desa kecil itu untuk belajar tentang Islam. Sugianto, yang awalnya hanya seorang nelayan biasa, kini dikenal sebagai pahlawan yang tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga membawa cahaya kebenaran ke dalam kehidupan orang-orang. Aku tidak melakukan ini untuk menjadi terkenal, kata Sugianto dalam sebuah wawancara. Aku hanya ingin membantu orang lain dan berbagi apa yang aku yakini. Islam mengajarkan kita untuk saling mencintai, saling membantu, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Hanouleri, yang dulunya hanyalah sebuah desa kecil yang tersembunyi di pegunungan, kini menjadi simbol harapan dan kebangkitan spiritual. Dalam setiap doa yang dipanjatkan di musola kecil itu, warga desa mengingat satu hal, bahwa di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menuntun jalan. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.